Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Eri Chan Sigalingking dari Prodi Manajemen. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengambilan keputusan serta elemennya. Materi yang pertama, pengambilan keputusan serta elemennya. Pengambilan keputusan adalah proses memilih tindakan terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia berdasarkan penilaian informasi yang relevan. Dalam konteks bisnis, pengambilan keputusan yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi dan memecahkan masalah yang muncul. Proses pengambilan keputusan melibatkan beberapa elemen kunci yang membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah rasional dan didasarkan pada data yang akurat. Pengambilan keputusan adalah sistematis yang melibatkan identifikasi masalah atau peluang, evaluasi alternatif, dan pemilihan solusi terbaik. Ini merupakan bagian integral dari manajemen dan berperan dalam semua aspek operasional organisasi. Di sini ada elemen-elemen keputusan. Yang pertama, identifikasi masalah atau peluang. Langkah pertama dalam proses pengambilan keputusan adalah mengenali masalah yang perlu dipecahkan atau peluang yang dapat dimanfaatkan. Yang kedua, pengumpulan informasi. Pengumpulan data dan informasi yang relevan untuk memahami masalah atau peluang secara menyeluruh. Untuk yang ketiga, mengidentifikasi alternatif. Mengidentifikasi berbagai alternatif tindakan yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah atau memanfaatkan peluang. Yang keempat, evaluasi alternatif. Menilai setiap alternatif berdasarkan kriteria tertentu seperti biaya, manfaat risiko, dan kelayakan. 5. Implementasi keputusan. Melaksanakan keputusan yang telah diambil dengan mengembangkan rencana tindakan dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan. Yang selanjutnya ada keputusan dalam risiko. Keputusan dalam keadaan berisiko melibatkan pengambilan keputusan di mana hasil dari berbagai alternatif tidak pasti dan tidak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak sepenuhnya terkendali. Dalam situasi ini, pengambilan harus mempertimbangkan probabilitas dan potensi dampak dari berbagai hasil yang mungkin terjadi. Yang berikutnya ada definisi. Penjelasan, keputusan dalam keadaan beresiko terjadi ketika pengambilan keputusan memiliki informasi yang cukup tentang kemungkinan hasil dari berbagai alternatif, tetapi hasil akhirnya masih dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak dapat diprediksi dengan pasti. Contoh, investasi dalam satu proyek bisnis baru, di mana ada kemungkinan pengambilan yang bervariasi bergantung pada kondisi pasar yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi. Selanjutnya ada karakteristik keputusan beresiko. Yang pertama uncertainty, ada tingkat ketidakpastian yang signifikan mengenai hasil dari keputusan. Kedua, probability atau probabilitas dari berbagai hasil yang dapat diestimasi berdasarkan data historis atau analis. Yang berikutnya, potensial impact, dampak potensial dari berbagai hasil dapat bervariasi dari kerugian kecil hingga keuntungan besar. Langkah-langkah dalam mengambil keputusan berisiko. Yang pertama, mengidentifikasi alternatif. Yang kedua, pengumpulan informasi dan analis. Yang ketiga, evaluasi probabilitas dan dampak. Yang keempat, penilaian risiko. Yang kelima, pemilihan alternatif. Yang keenam, implementasi dan pemantauan. Berikutnya, keputusan dalam ketidakpastian. Keputusan dalam ketidakpastian adalah proses pengambilan keputusan di mana pengambilan keputusan tidak memiliki informasi yang cukup untuk menetapkan probabilitas yang berbeda. Dalam keadaan ini, risiko terkait keputusan tidak dapat diukur dengan pasti, dan pengambilan keputusan harus bergantung pada subjektif dan pengalaman mereka. Keputusan dalam ketidakpastian ada definisi. Keputusan dalam ketidakpastian terjadi ketika pengambilan keputusan tidak memiliki informasi yang menandai atau pengetahuan yang jelas tentang kemungkinan hasil atau tidak dapat menentukan probabilitas untuk hasil tersebut.
karakteristik keputusan dalam ketidakpastian, yaitu kekurangan informasi atau data yang dapat diandalkan untuk membuat prediksi yang akurat, ketidakjelasan tentang kemungkinan hasil dan faktor mempengaruhi keputusan, mengandalkan penilaian subjektif dan institusi pengambilan keputusan. Oke, sekian presentasi dari saya untuk di hari ini. Jika ada kesalahan kata atau ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih.